Damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus beserta kita sekalian. Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang menyatakan kasih setianya kepada kita sekalian, sehingga kita boleh kembali memuliakan nama Tuhan dalam persekutuan ibadah saat ini. Untuk itu, mari diundang kita sekalian berdiri, kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 284 bait 1 dan baitnya yang kelima. Pengikut Kristus, nyanyilah. Pengikut Kristus, nyanyilah, berdendang dan menari, terhibur oleh kurnia, bersatu dalam kasih, terangi ilahi berseri, yang dari surga diberi, harganya paling mahal. Sabdanya pada putranya, telah tiba zaman rahmat. Pergilah kau ke dunia, selamatkan yang melarat, supaya dosa tak tetap, kuasa maut pun lenyap. Berilah hidup baru. Mari kita teduh di hadapan Tuhan Allah dan kita habiskan ibadah ini. Ibadah saat ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Salam bagi saudara juga. Jemaat Tuhan, dipersilakan kita duduk kembali. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai nas pembimbing dalam ibadah kita saat ini, sebagaimana yang terdapat dalam Yeremia pasal 24 ayat yang ke-7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Demikian nas pembimbing dalam ibadah ini. Mari kita puji Tuhan. Kidung Jemaat 243. Haleluya, terpujilah. Haleluya, terpujilah Pencipta alam semesta, Sang Bapa Maha Kuasa. Mestilah kebesarannya dan hikmat kasih sayangnya, dipuji alam raya. Haleluya, terpujilah yang oleh malaikat disembah, di surga selamanya, mestilah kini dan terus. Sang Bapa, Putra, Roh Kudus, dipuji alam raya. Jemaat yang terkasih, marilah kita sekalian merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan Allah. Kita mengakui dosa kita kepadanya dan memohon pengampunannya, kita berdoa.
Ia Allah yang maha kuasa dan kekal. Kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah orang-orang berdosa, yang berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami mohon kepadamu ya Bapa yang pengasih dan penyayang, janganlah memurkai dan menghukum kami dalam kepanasan amarahmu, tetapi kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini, yang datang kepadamu dengan menyesali dosa-dosa kami. Berilah Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, supaya kami menyadari dosa-dosa kami, menyesalinya dan bertobat kepadamu, serta hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kidung Jemaat 382. Ya Yesus terkasih. Mari jemaat Tuhan, diundang kita sekalian berdiri untuk menerima anugerah Allah, bahwa sungguh ajaib kasih Allah, sungguh ajaib cinta kasih-Nya di dalam Yesus Kristus. Pengampunannya senantiasa dikaruniakan kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas menyesali dosanya dan bertobat. Firman Tuhan, dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Kidung Jemaat 387, ku heran Allah mau memberi. Sudah
Dipersilakan jemaat duduk kembali. Marilah kita mempersiapkan hati, pikiran, bahkan segenap hidup kita. Mendasari ibadah ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, oleh kasih dan kemurahan-Mu kepada kami. Di hadirat-Mu saat ini kami menikmati kasih-Mu. Kami memuji-muji Engkau dengan segala keberadaan hidup kami. Saatnya firman-Mu kami sambut, kami dengar dan renungkan untuk kami berlakukan di kehidupan kami yang masih Engkau perkenankan untuk dijalani. Untuk itu ya Tuhan, karuniakan kepada kami hikmat, agar kami mengerti dan memahami kehendak-Mu. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus, di dalam Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab bagi kita sekalian terdapat dalam Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayat 23. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pengakuan kita kepada Rasul Paulus sebagai seorang teladan iman dalam hal mengucap syukur sangatlah tepat. Bahwa Paulus adalah seorang Rasul Kristus yang dalam konsep hidupnya senantiasa mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Itulah sikap iman Kristen yang dikumandangkannya. Benar saudara-saudara bahwa Paulus memang pengucap syukur yang luar biasa. Bahwa di dalam segala suasana hidup yang dialaminya, dalam catatan dan berdasarkan kesaksian surat-suratnya, dia selalu dan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan apapun yang terjadi dan dialami dalam tugas panggilan pelayanannya untuk memberitakan Injil Kristus. Demikian pula saudara-saudara kesaksian dalam Alkitab saat ini bahwa dijelaskan Paulus sungguh-sungguh mengucap syukur, sungguh-sungguh bersuka cita ketika mendengar berita tentang jemaat Tuhan di Efesus. Saudara-saudara, mengucap syukur
Ini adalah tindakan iman yang sesungguhnya melekat dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan itulah yang terjadi dialami oleh Rasul Paulus. Ada apa dengan ucapan syukur Paulus yang sepertinya menunjukkan, menggambarkan sukacitanya yang luar biasa. Padahal saudara-saudara, ketika surat ini ditulis Paulus, dia sedang berada di penjara di Roma dan siap untuk menghadapi pengadilan terakhir, pengadilan tertinggi atas kasusnya sejak dari Yerusalem. Saudara-saudara, di dalam penjara dia mendengar berita tentang Efesus. Dia sungguh bersuka cita, mengucap syukur dan tidak henti-hentinya mengucap syukur kepada Tuhan oleh kehidupan jemaat di Efesus. Bahkan dia terus mengingat jemaat itu dalam doanya. Saudara-saudara, Paulus tidak lagi memikirkan dirinya yang sedang terpenjara, yang bahkan sedang menghadapi hukuman yang berat. Dia mendengar berita tentang Efesus dan berita itu seakan mengangkat jiwa raganya, bahkan segenap totalitas hidupnya dalam suasana sukacita iman. Dia merasakan bahwa tidak sia-sia perjuangannya memberitakan Injil kepada jemaat ini. Paulus mendengar iman jemaat di Efesus. Paulus mendengar kasih orang-orang Kristen di Efesus. Dan itulah sebabnya saudara-saudara, Paulus sungguh mengucap syukur. Kenapa demikian? Perlu diketahui saudara-saudara bahwa latar belakang jemaat ini sungguh sangat dipengaruhi dan kental dengan keyakinan yang melekat dalam diri hampir semua orang dalam komunitas masyarakat. Mereka adalah penyembah Dewi Artemis. Mereka sangat ketat dan lekat dengan keyakinan ini. Dewi Artemis ini diakui sebagai, dipercayai sebagai dewi kesuburan, dewi yang menghakimi, dewi yang menyelamatkan, bahkan dewi pemburu. Saudara-saudara, segala aktivitas hidup jemaat di Efesus sungguh dipengaruhi oleh keyakinan dan kepercayaan kepada dewi satu ini. Dan itulah sebabnya saudara-saudara, konsep tentang keselamatan itu seakan menjadi konsep yang sulit untuk diterima oleh orang-orang percaya, orang-orang Kristen pada kala itu. Tetapi kemudian setelah mereka mendengar Injil Yesus Kristus, jemaat di Efesus keluar dari kungkungan keyakinan seperti ini yang secara turun-temurun telah dianut oleh nenek moyang mereka. Injil telah berakar, Injil telah bertumbuh, Injil telah berbuah dalam hidup mereka. Itu ditunjukkan saudara-saudara ketika Paulus mendengar bagaimana iman jemaat di Efesus, kesetiaan mereka. Mereka tidak lagi mendua hati dalam iman, mereka sungguh-sungguh meninggalkan keyakinan dan kepercayaan seperti yang diterangkan tadi. Sekaligus dengan iman itu saudara-saudara, buah dari iman mereka nyata ketika Paulus juga mendengar kasih jemaat di Efesus kepada orang-orang kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Paulus tidak berhenti mengucap syukur, selalu mengingat jemaat ini dalam doa-doanya dengan senantiasa meminta kepada Tuhan agar kepada mereka diberikan roh hikmat, diberikan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar, dan demikian pula dengan mata hati yang terang. Saudara-saudara, ketika Paulus mengucap syukur, bersuka cita mendengar iman jemaat di Efesus, mendengar kasih jemaat di Efesus, dia tetap menyampaikan permohonannya kepada Tuhan atas jemaat ini. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa ternyata perjuangan iman jemaat di Efesus belum tiba pada titik yang diharapkan, belum sampai pada finish. Mau menunjuk bahwa kehidupan beriman adalah perjuangan yang terus dan terus menerus dilakukan sampai kemudian Tuhan datang. Jadi saudara-saudara, perjuangan itu akan mengantar orang pada pengenalan akan Tuhan dengan benar.
Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 3 karunia menurut Rasul Paulus menjadi syarat dan kunci bagi setiap orang supaya dapat mengenal Allah dengan benar. Dan mengenal Allah dengan benar adalah perjuangan iman bagi setiap orang dalam perziarahan iman di dunia ini. Percuma saudara-saudara, segala aktivitas beribadah kita lakukan, segala tuntutan aturan hukum-hukum agama kita lakukan, tetapi kita lupa bahwa perjuangan kita sesungguhnya adalah mengenal Allah dengan benar. Karena dengan demikian, ketika setiap orang telah mengenal Tuhannya dengan benar, maka kehidupannya juga akan dapat benar. Segala aktivitas keberagamaannya juga akan benar karena dia mengetahui dan mengenali Tuhannya dengan benar. Saudara-saudara, apapun yang kita lakukan dalam aktivitas peribadatan kita, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, dalam perjumpaan kita dengan orang lain, hukum-hukum agama yang kita taati, bahkan semua aturan-aturan yang kita taati, saudara-saudara, mau mengantar kita sesungguhnya pada satu hal, yaitu supaya kita mengenal Allah dengan benar. Mau dikatakan kepada kita sekalian saudara-saudara bahwa mengenal Allah dengan benar itu tidak serta-merta ditentukan lamanya saudara dan saya menjadi Kristen. Saudara-saudara, siapakah Allah yang benar? Siapakah Allah yang harus dikenal dengan benar itu? Dialah Yesus Kristus yang bangkit dari kematian, duduk sebelah kanan Allah, yang menjadi Allah yang maha tinggi melebihi segala penguasa, dan yang di bawah kakinya diletakkan segala sesuatu. Dia adalah kepala dari segala sesuatu. Dia adalah kepala gereja, dan gereja adalah tubuhnya. Dia memenuhi semua dan di dalam semua. Saudara-saudara, itulah Allah yang benar, yang harus dikenal oleh setiap orang percaya dalam kehidupannya di dunia ini. Paulus saudara-saudara ketika mendengar iman jemaat di Efesus, mengetahui dan mendengar berita tentang kasih mereka kepada orang kudus, Paulus tetap rindu jemaat ini mengenal Allah dengan benar. Dan dia memohon 3 karunia itu, yaitu memohon roh hikmat, memohon wahyu, dan memohon mata hati yang terang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tingkat pengenalan yang benar akan Tuhan, inilah menjadi patokan dan ukuran tingkat kedewasaan beriman. Seorang yang disebut dewasa beriman adalah seorang yang pengenalannya akan Tuhan dengan benar telah terus dapat terjadi dan terwujud dalam hidup. Saudara-saudara, roh hikmat, wahyu, dan mata hati yang terang menjadi karunia Tuhan yang memungkinkan setiap orang dapat mengenal Tuhan dengan benar, dan ini ditandai dengan kehidupan beriman yang setia kepada Tuhan, mengasihi sesama dengan kasih Kristus, dan senantiasa hidup berpengharapan. Saudara-saudara, mari kita dalami ketiga hal ini. Apa yang dimaksud Paulus dengan roh hikmat supaya diberi oleh Tuhan kepada jemaat di Efesus? Roh hikmat yang dimaksud Paulus adalah sama dengan Roh Kudus yang mendiami hidup setiap orang percaya. Roh Kudus inilah kemudian saudara-saudara yang membawa orang pada kehidupan berhikmat. Dia mengenali setiap peristiwa, mengenali setiap perkara di kehidupan ini sebagai perkara dan kedaulatan dari Tuhan semata. Dan dari roh hikmat ini saudara-saudara, orang akan kemudian tunduk kepada Tuhan Allah. Dia mengetahui dengan benar bahwa ini adalah perkara Allah, ini adalah kedaulatan Allah, maka kehidupannya sungguh-sungguh akan memuliakan Allah. Roh hikmat yang dari Tuhan adalah Roh Kudus yang mendiami setiap orang percaya. Roh Kudus ini saudara-saudara hanya berdiam di mana terwujud kekudusan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup yang dikhususkan hanya untuk kemuliaan Tuhan, hidup yang dikhususkan untuk menyenangkan hati Tuhan adalah hidup dari buah yang dihasilkan oleh roh hikmat.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus memohon ini kepada Tuhan supaya dikaruniakan kepada jemaat di Efesus supaya mereka menerima dan memiliki roh hikmat. Supaya dalam perjalanan dan perjuangan hidup mereka kemudian mereka tahu ketika mereka beriman kepada Tuhan, ketika mereka mengasihi sesama, mereka melakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka dengan demikian orang yang mengenal Allah dengan benar, pertama saudara-saudara, dia mengetahui tujuan hidupnya, yaitu memuliakan Tuhan Allah. Mari kita lanjutkan pada karunia yang kedua yang dimohonkan Paulus kepada Tuhan, yaitu supaya Tuhan mengaruniakan wahyu kepada jemaat. Apa yang dimaksud dengan wahyu oleh Paulus dalam suratnya ini? Wahyu saudara-saudara secara sederhana dapat diartikan sebagai penyataan Allah. Anugerah Allah yang membuka tabir di mana Allah menunjukkan dan membuka rahasianya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Penyataan Allah dapat diterima melalui dan dengan cara kehidupan yang peka untuk mengenali setiap peristiwa, merasakan setiap perkara, melihat dan mengalami bahwa di perkara itu Tuhan bertindak. Wahyu ini saudara-saudara diterima seseorang ketika hati dan pikirannya sungguh-sungguh bersih, sungguh-sungguh tulus menjalani hidup ini. Penyataan Allah selalu terjadi kehidupan ini. Tiap saat, tiap waktu di kehidupan kita, Allah selalu menyatakan kuasanya. Persoalannya adalah kita seringkali di kehidupan ini tidak menganggap itu sebagai penyataan Allah. Kita menyepelekan hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Kita hanya mencari perkara-perkara besar yang luar biasa, yang misteri. Tetapi kita lupa bahwa dari bangun tidur sampai kita istirahat tidur lagi saudara-saudara, Allah terus menyatakan kuasa kasih-Nya dalam hidup ini. Allah menunjukkan jalan-jalan yang kita jalani. Allah membuka pikiran kita untuk merencanakan berbagai hal. Allah memberi kita kekuatan supaya kita mengerjakan hal yang kita rencanakan itu. Ini adalah semua bentuk penyataan Allah. Supaya apa? Supaya kita sungguh-sungguh mengenali setiap perbuatan Allah dan mengakuinya di kehidupan ini. Yang ketiga saudara-saudara, Paulus juga memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberi mata hati yang terang kepada jemaat. Saudara-saudara, berbicara tentang mata hati yang terang sangat dipengaruhi oleh kondisi situasi setiap pribadi. Ada apa dengan kondisi dan situasi jemaat Tuhan di Efesus? Saudara-saudara, tentu latar belakang keyakinan kepercayaan mereka kepada Dewi Artemis sangat dan masih terus mempengaruhi langkah hidup mereka. Hati mereka biar bagaimanapun akan berjumpa dengan konflik. Ketika mereka berjumpa dengan saudara-saudara mereka yang masih belum percaya kepada Kristus. Saudara-saudara, mata hati yang terang menjadi syarat yang harus dimiliki setiap orang untuk dapat mengenal Tuhan dengan benar. Ini juga adalah karunia dari Tuhan Allah. Tetapi walaupun demikian, mata hati yang terang hanya dapat dimiliki oleh setiap orang ketika mata hatinya mau terbuka melihat pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, jangan pernah berharap, jangan pernah bermimpi mata hati kita terang melihat segala perkara di kehidupan ini kalau kita tidak melihat dengan mata hati pekerjaan Tuhan di hadapan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang memiliki mata hati yang terang adalah orang yang memiliki mata hati yang sungguh-sungguh terbuka, melihat dengan seksama kehidupannya, kehidupan sesamanya, kehidupan persekutuannya dalam bingkai pengakuan akan kasih Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, dari tiga karunia ini kita dapat menyimpulkan bahwa
hanya orang yang kudus, hanya orang yang tulus, dan hanya orang yang mengakui Tuhanlah yang sungguh-sungguh akan dapat mengenal Tuhan dengan benar. Kita tidak boleh berbangga diri dan jatuh pada kesombongan rohani tatkala kita merasa diri sudah sangat lama menjadi orang Kristen. Kita perlu merenungkan kembali, sudahkah kita mengenal Allah dengan benar? Ataukah kita membentuk Allah menurut pikiran kita, menurut hati kita, menurut keinginan kita di kehidupan ini? Saudara-saudara, satu hal yang membedakan keberimanan kita kepada Tuhan adalah kita hidup untuk menyukakan Dia. Bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk menyenangkan hati kita. Apapun aktivitas yang kita lakukan saudara-saudara, kendati pun kita harus dalam penderitaan, jika itu menyenangkan hati Tuhan, itulah pengenalan akan Tuhan yang benar. Jadi saudara-saudara, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan ketika dia menerima roh hikmat, ketika dia menerima wahyu, ketika dia memiliki mata hati yang terang, dia akan sadar bahwa segala aktivitas kehidupannya sebagai orang beriman ditujukan semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Itulah bukti dia mengakui Tuhan adalah pemimpin hidupnya, Tuhan adalah juru selamat hidupnya, Tuhan adalah kepala hidupnya, dan Tuhan adalah juga kepala gereja di mana ia bersekutu. Saudara-saudara, dalam nas pembimbing tadi Yeremia pasal 24 ayat 7 berkata, aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Saudara-saudara, hati yang terang adalah anugerah Tuhan, dan ini dijanjikan Tuhan akan dikaruniakan kepada setiap umatnya. Saudara-saudara, karena itu dituntut dari kita pertobatan, cara berpikir, cara memahami, dan cara merasakan keberimanan ini. Kita hidup semata-mata untuk kemuliaan Tuhan Allah. Saudara-saudara, percayalah, Allah akan semakin kita kenal dengan benar ketika kita meletakkan kehidupan kita di bawah kakinya dengan sungguh-sungguh, yaitu merendahkan hidup ini di hadapan Tuhan Allah. Jika demikian, ketika Allah dapat kita kenal dengan benar, saudara-saudara, tidak ada perkara di kehidupan ini yang tidak dapat kita lalui dan hadapi dalam kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita sambut firman-Nya yang memberkati kita. Kita lakukan Kidung Jemaat 236, Roh Kudus, sinarilah. Marilah kita berdiri dan bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat. Marilah kita ikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci
Menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel, kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya akan satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan akan satu Tuhan, Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dan ia menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita kesengsaraan dan dimakamkan. Pada hari yang ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke sorga, duduk sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang kudus, am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Disilakan kita duduk kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah dengan sukacita iman kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan Allah. Mazmur 4 ayat 6 berkata, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Nyanyian Kidung Jemaat 292 mengiringi kita memberi persembahan tabuh gendang. Mari dengan sukacita iman kita berdiri, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih setia, yang memampukan kami menemukan, menerima dan menikmati berkat-Mu. Kepadamu-lah kami bersyukur dengan menyerahkan persembahan ini. Terimalah persembahan kami dan kuduskanlah ya Tuhan, supaya melalui persembahan ini kami boleh bersaksi dan melayani dalam persekutuan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah kami dalam pekerjaan dan usaha serta seluruh jerih juang kami, agar kami mampu dan sedia menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama kami. Demi Yesus Kristus, sumber segala berkat. Amin. Kidung Jemaat 299 bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Disilakan kita duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, oleh Injil yang boleh kami terima, kami beriman kepada-Mu. Kami merasakan kasih-Mu dan itulah yang kami perjuangkan untuk mengasihi sesama kami. Kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu yang memberi kami hati yang terang, sehingga kami dapat
mengenal Engkau di kehidupan ini dan melalui segala perjuangan kami beriman. Firman-Mu telah kami dengar. Kami tetap merindukan dan memohon karunia-Mu. Beri kami roh hikmat. Beri kami wahyu. Dan berikan kami mata hati yang terang. Supaya semakin hari dalam perziarahan hidup di dunia ini kami semakin mengenal Engkau Tuhan dengan benar. Mampukan kami Tuhan untuk melepaskan segala sesuatu dalam hidup kami yang menghalangi kami untuk mengenal Engkau dengan benar, termasuk hati kami, termasuk selera kami, perasaan kami, segala sesuatu yang ada pada kami. Ya Tuhan Allah, kami rindu, kami dapat mengenal Engkau dengan benar, supaya kehidupan ini pun dapat kami jalani dalam kebenaran-Mu. Sehingga kebenaran itu menjadi kehidupan kami di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, kepadamu lah kami berserah. Sebab sesungguhnya Engkau hanya kami dapat kenal ketika Engkau memperkenalkan dirimu kepada kami. Kasihani kami Tuhan, supaya kami terus mengenal Engkau dengan benar. Bapa di surga, pengenalan kami akan Engkau telah mengantar kami pada kehidupan yang mengucap syukur, sebagaimana kesaksian firman-Mu saat ini. Karena itu saudara-saudara kami yang mengucap syukur karena ketambahan usia, Tuhan akan sempurnakan syukur mereka, lengkapi hidup mereka. Melalui karunia Tuhan ini di kehidupan ini, mereka pun setiap saat akan semakin mengenal Engkau dengan benar. Kami juga mengucap syukur karena penyertaan-Mu Tuhan. Di hari-hari hidup yang kami lalui, kami sudah melihat, kami merasakan, bahkan kami menikmati karunia-Mu, perbuatan-Mu dan karya-Mu dalam hidup ini. Engkau memelihara kami dengan benar. Kami boleh menikmati segala kebutuhan hidup kami. Kami terpelihara. Ya Bapa di sorga, terpuji kekal nama-Mu karena keselamatan oleh dan di dalam Yesus Kristus telah menjadi bagian kami. Yesus Kristus yang adalah kepala gereja dan penguasa, bahkan Allah yang maha tinggi yang kami yakini dan percayai. Sungguh kami muliakan di kehidupan ini yang telah berdaulat menyatakan kasih setia kepada kami. Karena itu Tuhan, kami juga menyerahkan hidup kami untuk kelanjutan kehidupan ini ke depan. Karena kami percaya hidup kami ada di tangan-Mu. Engkau menuntun kami Tuhan untuk terus boleh menikmati kasih karunia-Mu. Dan kami mengucap syukur atas semua yang terjadi dan kami alami di hidup ini. Berkati persekutuan jemaat GPD Koinonia Palu. Mari Tuhan hidupkan kami semua di dalam semangat beriman, kesetiaan beriman dan mengasihi sesama sebagai buah Injil yang telah kami terima. Bapa di sorga, lawat umat-Mu bagi mereka yang sedang dan masih berada di rumah untuk memuliakan Engkau dalam peribadatan mereka karena usia, karena keberadaan hidup oleh berbagai pergumulan penyakit. Tuhan akan menyatakan kuasa bagi mereka semua. Bahkan segala hal yang kami rencanakan Tuhan, Engkau yang akan berdaulat atas rencana itu, karena rencana-Mu tidak ada yang batal dan gagal, semua damai sejahtera. Berkati kami seluruh persekutuan jemaat dari anak-anak sampai orang tua kami yang lanjut usia. Tolong Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka yang sedang sakit dalam kelemahan tubuh. Hiburkan mereka yang berduka dan lengkapi mereka yang bersuka cita, supaya semua mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Majelis Jemaat BPBPP, panitia pembangunan perangkat gerejawi semuanya Tuhan, kami berserah kepada-Mu supaya kami semakin mengenal Engkau dengan benar. Tolong mampukan kami, beri kami roh hikmat, beri kami wahyu, dan beri kepada kami mata hati yang terang, supaya apapun yang kami lakukan untuk memuliakan Engkau semata-mata hanya untuk menyenangkan hati-Mu, bukan hati kami, bukan selera kami, dan bukan keinginan kami. Bapa di sorga, mampukan kami bersaksi melalui kasih karunia-Mu dan berkat-berkat-Mu.
Bangsa dan negara ini pun kami bawa ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau Tuhan yang akan terus menyatakan kedaulatan-Mu, dan perkara demi perkara yang kami hadapi, termasuk COVID-19 ini, kami hadapi di dalam roh hikmat-Mu, dengan kasih karunia wahyu-Mu, dengan mata hati yang terang yang Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Tuhan Allah, kami doakan anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, dalam meraih mimpi bagi mereka yang pemuda dewasa, bagi setiap pribadi dalam rumah tangga, suami istri, bahkan Tuhan, persekutuan jemaat GPD Koinonia, Tuhan akan terus lengkapi dengan roh hikmat, wahyu, dan mata hati yang terang. Mampukan kami untuk menuju kedewasaan beriman dengan mengenal Engkau dengan benar. Jadilah Tuhan kehendak-Mu atas kami. Berkenan Engkau Tuhan atas segala pujian kami, hormat kami, dan sembah kami. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri, kita melakukan pujian Kidung Jemaat 308. Tuhan, Kau kekal, Raja hati kami. Marilah jemaat Tuhan, arahkanlah dan bukalah hidupmu bagi Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Dipersilakan kita duduk. Dalam saat teduh, mari kita sampaikan doa pribadi kita masing-masing kepada Tuhan Allah. Jemaat Tuhan, demikianlah ibadah kita di hari Minggu saat ini. Atas nama Majelis Jemaat dan seluruh perangkat pelayanan Gereja GPD Koinonia Palu, dan kami tim multimedia yang menyediakan liturgi ini mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menerima roh hikmat wahyu dan mata hati yang terang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.